Eh, Kalau ditanya lulus STIS jadi apa, yang pasti jadi ASN dulu ya. Oh Nah, ya, kemudian ASN-nya kerjanya di mana? Ya pasti ada yang berkaitan dengan statistik, itu di Badan Pusat Statistik. BPS. Nah, untuk lulusnya nanti ditempatkan di mana, itu tergantung, kayaknya tergantung nilai sama tempat yang masih buka lowongan ASN. Jadi di mana tempatnya masih kurang tenaga statistisinya di sana, itu nanti ada lowongan di sana. Apakah kuliah di STIS itu gratis? Nah, saya tanya ke Boy lagi. Jawab Boy, silakan Boy. Iya Pak, untuk kuliah di STS gratis, nggak ada biayanya. Oh, gitu Tapi ya. kalau tapi untuk kayak biaya kos itu ditanggung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam Pak. Malam. Oke. Malam, Mbak. Bagi yang mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Playlist lulus sekolah mau kemana, mau menjadi apa. Kali ini kita akan membahas tentang Politeknik Statistika STIS ya, atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Di sini saya bersama ada Boy Cakra Sakti ya. Boleh say hello atau something Boy, silahkan. Halo. Oke, kemudian ada Rahmat Setia Budi. Halo. Oke, kemudian ada Aulia Rahman. Halo Oke. subscribernya Pak Budi. Oke, nah mereka ini kebetulan masih berkuliah di STIS gitu ya. Kalau di STIS ini namanya mahasiswa atau taruna atau gimana sebutannya ini? Bisa jawab silakan. Ma- Mahasiswa Pak. Oh, Kalau di mahasiswa ya. STS. Soalnya Oh, oh soalnya gitu. non militer. Oh, non militer. Ini menarik karena saya Iya. juga lihat ada yang menggunakan kacamata gitu, bisa masuk, kita bahas ya. Oke, langsung saja. Politeknik Statistika STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya namanya. Oke. Nah, ini benar nggak nih kampusnya nih seperti ini nih? Iya Boy, Pak, benar. Tapi yang lama? iya benar Pak. Tapi tulisannya udah ganti jadi Politeknik Statistika Ah, STS. oke oke. Ini lokasinya di mana nih? Rahmat sama Aulia Rahman nih. Lokasi kampusnya nih. Eh, Taunya sih cuman dari Google ya Pak, karena belum pernah ke sana angkatan baru. Iya. Oh, Lokasinya di Mm, Jakarta Timur kalau nggak oh, salah. berarti Rahmat sama Aulia Rahman ini tingkat berapa tuh kalau di STIS itu? Kami itu Pak mahasiswa baru, istilahnya mahasiswa yang masih tingkat 1 Pak. Jadi belum Oh, pernah ke sana karena tingkat, kan sekarang ya lagi ya. pandemi, kita nggak bisa ke Jakarta ya, dan kita Oh, tuh belajarnya dari rumah gitu Pak. oh Mm. iya iya. Berarti tingkat satu masih daring ya karena ini ya. Mungkin ada pemberitahuan selanjutnya, mungkin apakah nanti di semester selanjutnya ada tatap muka? Belum ada atau sudah ada? Dari berita-berita sih masih dipertimbangkan Pak, apakah Oh, tatap muka atau masih daring. oh gitu. Terus waktu ini berarti selama tesnya itu berarti di Kalimantan aja nih. Kebetulan kalian dari Kalimantan ya. Berarti di Kalimantan aja selama mengikuti tes lulus apa ingin masuk Politeknik Statistika STIS itu. Iya Ya. Pak. Oh, gitu. Untuk tes SKD-nya kemarin kami di Banjarbaru, terus Mhm. tes TPA-nya itu kami di BPS provinsi, kemudian tes kesehatannya itu di Prodia Banjarmasin. Jadi semua tesnya Oh, itu di Pulau Kalimantan, itu kami nggak ke Jakarta buat tes gitu. oh, nah ini menarik ya bagi yang menonton. Jadi
selama pandemi, tes kedinasan di Politeknik Statistik STIS ini yang tahun kemarin 2020 ya. 2020 2021 ya. Itu full daring seperti itu ya, dan juga lokasinya masih menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kalau Boy kemarin gimana Boy? Kalau masuk kemarin Boy? Apakah tesnya yang ya silakan Boy. Oh, kalau saya ini Pak, kan saya lulusan tahun 2016 ya SMA. Iya, ya. iya. Nah itu pertama tesnya memang di Kalimantan aja Pak, tapi gagal pas itu sampai tahap 4. Terus saya kuliah 1 tahun di Semarang, jadi daftarnya di Semarang. Oh, ya. Jadi Boy ini pernah ikut Politeknik daftar STIS itu tahun 2016. Terus kemudian gagal di tes keempat. Tuh tes apa itu? Tes kesehatan Pak. Tes kesehatan. Nah kemudian sempat kuliah lagi selama 1 tahun, masuk lagi tes STIS lagi, berarti ya tahun 2000 berapa tes STIS lagi? Tahun 2017 Pak, 1 tahun kuliah saya. Oh, jadi 2017 tes lagi, kemudian alhamdulillah lulus ya? Iya, alhamdulillah. Oh, itu berarti mewakili Semarang berarti? Zona Semarang atau gimana tuh? Iya Pak, jadi anggapannya jadi saya itu putra daerah Semarang gitu. Oh gitu. Walaupun KTP-nya KTP Kalimantan, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Oh, kalau Rahmat sama Aulia Rahman ini berarti mewakili dari Kalimantan atau Kalsel atau bagaimana? Atau zona Kalimantan atau zona persaingannya sama seluruh Indonesia atau gimana? Mungkin Aulia dulu silakan. Kalau untuk persaingan tersendiri, jadi sistem penilaian di STIS itu kita bersaing secara nasional gitu. Tetapi kalau asal daerah, kita itu kita tuh berasal dari Kalimantan Selatan. Jadi mungkin kalau menyesuaikan penempatan, nanti menyesuaikan penempatan kepada daerah Kalimantan Selatan gitu. Oh gitu. Ada tambahan, Rahmat Setiabudi mungkin? Cukup sih Pak. Jadi rankingannya itu ya nasional Pak. Seluruh Indonesia. Jadi ya Pak, tapi persaingannya ini per jurusan Pak. Jadi jurusan itu kita bersaing dengan jurusan. Misalnya untuk D3 kita D3 aja gitu bersaing. Kalau D4 D4 aja. Oh, iya menarik. Tergantung kuotanya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, nice. Kita lihat lagi ya. Nah, ini keras hatinya ini ya. Waduh, ini Boy dengan teman-teman ya. Ini di kampus atau di mana nih, Boy? Ini di rooftop, Pak. Kan itu ada bangunan ini kan kuliahnya kan. Nah, di atasnya itu ada rooftopnya. Oh. Jadi biasanya foto-foto di situ, Pak. Ini masih wilayah dari kampusnya ya, Boy ya? Iya, masih wilayah kampus. Nah, kalau boleh tahu di mana tuh? STIS ini apakah tersebar di seluruh Indonesia atau cuman di Jakarta saja atau di mana lokasi kampusnya? Kalau kampusnya itu cuma di satu itu aja, Pak, di Otista Raya 64C itu. Di Jakarta Timur aja. Jakarta Timur. Oke. Ini Pak, waktu angkatan berapa nih, Boy? Ini saya angkatan 59 pas tingkat 1, Pak. Oh, tingkat 1. Ini teman dari provinsi mana nih? Yang kiri saya itu dari ini, Pak, dari Batam. Oh, dari Batam. Kalau yang kanan itu dari Pasir, Pak, Kalimantan Timur. Oh, iya. Nice. Oke ya. Jadi kalian ini menggunakan kalau kuliah pakai baju ini ya, Boy? Iya, Pak, pakai baju PDA namanya, pakai. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kuliahnya? Kuliahnya Senin sampai Jumat, Pak. Full pagi sampai sore?
tergantung jadwal kuliah sih Pak, nggak selalu 3 sesi, nggak selalu pagi sampai sore gitu. Kayak kuliah Oke. biasa kadang kan sesi 2 aja, sesi 3 gitu. Oke. Menarik ya. Nanti kita tanya lagi. Nah, ini Mas Imam. Halo Mas Imam. Ternyata Mas Imam masih di jalan, tidak bisa bergabung. Oke, nggak apa-apa ya. Ini menarik ya, karena saya pengen nanya, di sini kan ada yang pakai kacamata ya. Nah, ini kayaknya berarti ini tingkat 3 ya? Kayaknya barnya ada 3 nih. Kayaknya. Iya, Iya iya Pak, boy. kalau barnya 3 itu tingkat 3 berarti. Oke. Nah, saya tanya ke Rahmat lagi deh. Berarti Ya, Pak. syarat masuk STIS ini boleh pakai kacamata ya? Atau ada syaratnya boleh kacamata atau minusnya berapa atau gimana sepengetahuan Rahmat? Kalau nggak salah, setahu saya boleh pakai kacamata, Pak. Cuman ada batasannya. Ah, gitu. Tinggi badan? Ada minimal Kalau berapa? tinggi badan nggak ada, Pak. Nggak ada tinggi badan minimal, nggak ada berat badan minimal, nggak Oh. nggak harus matanya normal. Hmm. Apalagi ya, Oh, pokoknya untuk syarat pendaftaran STIS ini lebih gampang lah. gitu ya. Ada tambahan Aulia Rahman? Hmm, ini cukup pasti. Sebenarnya ya STS tuh mementingkan mahasiswanya tuh yang penting tuh sehat dan memiliki kemampuan untuk apa istilahnya apa menjadi seorang statistisi yang handal gitu. Jadi Oh, seorang yang sehat gitu. Jadi nggak oke. harus punya tinggi badan ideal kayak orang-orang yang sekolah di kedinasan lain yang mungkin Iya, harus iya, iya. gimana ya. Oh, gitu ya. Oke. Boy, ada tambahan, Boy? Mungkin, Boy? Itu Pak sama paling cuma ada boleh buta warna aja sih Pak. Nggak boleh buta warna ya? Iya. Oh, ini Sama sama. penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Apa tuh penyakit berbahaya, Boy? Ya kayak apa ya, kayak kanker gitu kayaknya. Oh, Kayaknya iya, nggak iya, bisa benar. gitu. Iya. Berarti ini menarik ini. Mungkin ada satu tes kompetensi bidangnya ya. Mungkin kan setelah SKD itu kan biasanya ada tes kompetensi bidang. Mungkin ada mata pelajaran apa tuh, soal-soal apa tuh yang banyak keluar di kemarin itu. Mungkin Aulia Rahman bisa jawab. Apakah matematika atau apa gitu? Yang paling banyak soal-soal yang keluar Nah, jenis-jenisnya, ya? eh, sebenarnya setiap orang tuh kayaknya tuh mempunyai proporsi soal yang berbeda-beda deh untuk SKD. Oh, Nah, akan tetapi kalau saya sendiri kemarin tuh lebih banyak ke arah istilahnya tuh apa ya? Memilih suatu perbuatan gitu. Istilahnya kayak hampir semuanya tuh kayak mirip-mirip TKP gitu. Contohnya wawasan oh, kebangsaan, kita tuh disuruh kayak memilih nanti yang istilahnya tuh pilihan yang berwawasan Pancasila yang harus berdasar undang-undang gitu. Jadi istilahnya tuh bagaimana nantinya kita ke depannya ketika kita menjabat sebagai seorang ASN gitu ya, seperti tes kedinasan yang lainnya. Namun untuk TIU itu kayak menurut saya suatu hal yang mengejutkan gitu. Soalnya soal matematikanya itu tergolong istilahnya tuh bisa dikatakan tuh simple, yaitu cuma kayak tambah kurang sama bagi gitu aja, counting principle gitu aja gitu. oh, iya, iya. Deret angka ada deret angka ya, deret angka, Ada silogisme. yang kayak gitu Oh, juga. iya, iya, benar-benar. Jadi secara umum hampir sama ya. Oke, menarik sekali. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada datanya, saya tahu betul kalau BPS bikin itu biasanya ada kolom, terus ada lebih 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 detail gitu kan, lebih detail lah intinya. Kalau ini nggak tahu nih apakah ini dapat dari BPS atau enggak, tapi saya dapat di internet ini data tentang apa ya, pemuda lajang yang belum kawin dan yang sudah kawin gitu ya di satu daerah di mana di Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, Boy, berarti uh, STIS ini ya Boy, apa namanya, kalian itu ngapain tuh Boy? Secara garis besarnya tuh ngapain sih kuliah di STIS itu? Apakah menghitung presentasi dari beberapa kasus atau beberapa apa namanya aspek sosial dan lain-lain atau bagaimana Boy? Sebenarnya lulusan STIS itu nanti kerja di BPS, kita itu jadi seperti menyediakan data buat perencanaan pembangunan gitu Pak.
Oh iya. Jadi kayak misalnya ya Oh gitu. Oke oke. Nanti kita ini lagi ya. Oke oke. Nah ini punyanya Handoyo ini. Ya Handoyo juga ini kalau apa namanya di kampus ya makanya nih ada yang pakai kacamata, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai kacamata berarti benar apa yang kalian katakan tadi ya. Jadi yang pakai kacamata bisa aja gitu kan. Oke. Satu kelas ini satu angkatan berapa orang tuh Boy? kalau di angkatan saya itu 600 orang, Pak. Satu 600 orang angkatan. ya. Oh, Iya. oke oke oke. Banyak. Pertanyaan pertama nih. Kuliah Politeknik Statistika, STIS itu mempelajari apa? Saya tanya ke Aulia dulu, kan baru awal-awal nih. Siapa tahu apa nih yang sudah dihadapi saat menjadi mahasiswa STIS. Silahkan Aulia. Oke, mungkin yang pertama kali terlintas ketika saya masuk Politeknik Statistika itu kan pelajarannya tuh mengenai statistik. Kayak Ya. pengetahuan statistik itu secara simpel aja tuh kayak rata-rata, mungkin modus dan mean, secara itu saja itu. Nah, tapi ketika masuk di Politeknik Statistika ISTIS itu statistiknya sangat luas gitu, mempelajari dari berbagai bidang gitu, dari sosial, ekonomi, menganalisis data-data tersebut sehingga disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat dan istilahnya menyampaikan dengan secara simpel sehingga mudah dipahami oleh orang awam itu sih. Oke, nice. Jawabannya Rahmat Setiabudi mungkin bisa menambahkan? Benar sih yang dikatakan Aulia, Pak. Jadi tugas utama uh, mahasiswa Politeknik Statistika STIS itu dikasih pelajaran agar simpelnya itu kayak mentranslatekan data data acak, terus supaya orang awam itu bisa paham kayak gitu, Pak. Oke, seperti itu. Kalau Boy mungkin ada tambahan? Eh, karena saya sudah tingkat 4 ya, Pak. Jadi bisa jelasin sedikit. Iya, ya boleh. Untuk kuliah tingkat 1 itu kita cuma kayak pengenalan tentang statistik gitu, Pak. Statistika, terus kayak mata kuliah yang lain kayak agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Dasar Itu juga lah tetap ya. ada. Iya, iya, iya. Ya. Terus untuk tingkat 2-nya sudah mulai, kalau menurut saya tingkat 2 itu yang paling pusing, Pak. Jadi kayak belajar statistika matematika gitu, Oh, iya, sama iya. pokoknya kayak pendalaman statistika dan matematika gitu, Pak. Oke. Untuk tingkat 3 kita nanti belajar official statistik dan masih belajar statistik yang lain. Official statistik itu statistik yang digunakan di BPS, kayak konsep definisi dari statistik produksi, statistik distribusi dan jasa gitu. Terus di tingkat 3 ini ada kayak pengabdian masyarakat gitu, namanya PKL, praktik kerja lapangan. Iya, iya. Terus untuk tingkat 4-nya ya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari 3 tahun itu, Pak, dalam bentuk skripsi. Intinya seperti itu. Oke. Nah, saya tanya ini sama Boy lagi nih. Berarti kalau di STIS ini jurusannya apa aja tuh? Jurusannya? Jurusannya untuk D4 ada D4 statistik sama D4 komputasi statistik. Terus nanti tingkat 3 itu D4 statistik nanti dibagi 2 lagi, Pak. Jadi statistik ekonomi sama statistik sosial. Terus untuk KS-nya saya lupa juga, rasanya juga dibagi gitu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Informasi sama data science, Kak. Oh iya. Itu. Oke. Nah, apa namanya? Oh iya, Pak, terus ada jurusan D3. Nah, itu D3 statistik. Kuliahnya 3 tahun. Oh gitu. Itu semua kedinasan ya? Ya. Nah, kalau prodinya sendiri kalian ini
boleh tahu prodinya nih apa nih jurusannya nih? Mungkin Boy apa prodinya? Kalau saya D4 Statistika Ekonomi, Pak. Oke, D4 Statistika Ekonomi. Kalau Rahmat Setiabudi? Iya. Saya D4 Komputasi Statistik, Pak. Komputasi Statistik. Kalau Aulia Rahman? Kalau saya Pak D4 Statistik Pak, tapi belum spesifik seperti Kak Boy. Soalnya masih tingkat 1. Oke, nice. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kayaknya yang suka komputer sama suka matematika nih kayaknya cocok masuk STIS ya kayaknya ya. Iya. Oke. Boleh dicoba, Pak. Boleh dicoba. Iya, benar-benar. Oke, nice. Pertanyaan kedua kita lanjut ya. Nah, lulus STIS ini jadi apa sih? Terus apa kesibukan kalian sekarang? Nah, saya minta Rahmat Setiabudi, silakan jawab. Kalau ditanya lulus STIS jadi apa, yang pasti jadi ASN dulu ya. Oh ya. Kemudian ASN-nya kerjanya di mana? Ya pasti ada yang berkaitan dengan statistik, itu di Badan Pusat Statistik. BPS. Nah, untuk lulusnya nanti ditempatkan di mana, itu kayaknya tergantung nilai sama tempat yang masih buka lowongan ASN. Jadi di mana tempatnya masih kurang tenaga statistisinya di sana, itu nanti ada lowongan di sana. Oke. Terus kesibukan selama kuliah ya mungkin belajar ya, karena STIS materinya luar biasa. Luar biasa. Oke. Oke. Jadi ini lagi kuliah ini ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, Kenes, mungkin Boy bisa jawab lagi? Tambahan? Terima kasih ya Rahmat. Tadi untuk lulus STS-nya udah dijawab ya, Pak. Jadi saya paling dijawab sibukan. Ya. Sibukan paling cuma ngerjain skripsi. Skripsi dibilang cuma, luar biasa. Berarti kan enteng aja. Enggak, maksudnya nggak ada kegiatan lain gitu. Oh iya. Berarti fokus ke skripsi ini ya, Boy. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar ya, Boy. Oke. Aulia Rahman, mungkin? Silakan. Mungkin sedikit menambahkan mengenai lulus STS gimana gitu. Iya. Saya tuh pernah baca kayak majalah dari yang diterbitkan oleh UKM Media di STIS, di mana jadi lulusan STIS tuh nggak cuma di BPS aja. Jadi untuk lulusan terbaru sekarang itu bisa ditempatkan di kementerian, lembaga, dan departemen yang membutuhkan statistisi. Jadi karena ada program dari pemerintah, program Satu Data. Jadi di mana pemerintah itu ingin kayak seluruh data di kementerian dan lembaga itu jadi satu. Jadi lulusan STIS itu bisa di mana aja, entah bisa. Oke, nice. Oke, lanjut kita ya. Oke, nice. Nah, pertanyaan ketiga nih. Apakah kuliah di STIS itu gratis? Nah, saya tanya ke Boy lagi. Jawab Boy, silakan Boy. Iya Pak, untuk kuliah di STIS gratis, nggak ada biayanya. Oh, gitu ya? Tapi untuk kayak biaya kos itu ditanggung sendiri. Oh, kalau kuliahnya tidak ada biaya UKT bahasanya. Kalau kita SMA itu namanya SPP atau komite dan sebagainya kan gitu. Iya, nggak ada UKT. Tidak ada biaya kuliah, ya, gratis ya. Oke, gratis. Tapi tidak tinggal, berarti nggak ada asramanya sih situ ya? Nggak ada, Pak. Soalnya nggak ada? Oh, berarti kalian ngekosnya di daerah dekat sama kampus sih ya? Iya, biasanya gitu, Pak. Duh, misalkan gini, berarti kuliahnya nih kalian dari kos pakai seragam, gitu kan? Terus ke kampus, kayak gitu? Oh. Iya, biasanya gitu. Berarti makan sarapan pagi, makan siang itu ditanggung sendiri ya? Iya, ditanggung sendiri, Pak. Nice. Mungkin Aulia Rahman bisa menjawab? Ada atau tambahan? Mungkin tambahannya gini aja.
untuk kuliah di STIS tuh emang gratis, tapi mungkin pendaftarannya tetap bayar, kayak bayar Oh SKD kan iya. semua kedinasan tuh bayar SKD 300.000 Oh iya untuk benar-benar. STIS. Nah, kemudian kalau untuk angkatan 2020 kemarin itu ada juga sih biaya buat bayar tes kesehatan gitu. Itu aja sih. Oh, itu kayaknya semua sama ya. Kalau ingin ini kan kita biaya sendiri gitu ya. Cuman berarti ketika melaksanakan perkuliahan tidak ada biaya tambahan ya kan? Oke, tinggal ya. Tapi kalau biaya kita misalkan kayak beli buku dan lain sebagainya itu kan ya itu wajar lah intinya. Tapi tidak ada biaya per semester harus bayar sekian juta itu berarti tidak ada. Ya ada tambahan Rahmat Setiabudi? Mungkin cukup Pak. Oke, nice ya. Saya pengen nanya lagi nih sama Boy karena Boy sudah ngekos gitu kan. Boy, misalkan nih Boy, eh itu kisaran harga kos di daerah dekat SIS itu range-nya berapa Boy? Eh, beda Pak kalau kos cowok sama kos cewek. Wah, kok tahu kos cewek kamu Boy? Wah bahaya Boy ini. Oh kan teman ya Soalnya kan? Ya 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 iya ya ya ya. temen Pak. Kalau Berapa Boy? kos cewek itu Ya. kalau kos cewek itu lebih murah Pak. Jadi Oh, bisa sekitar 500. Itu hmm. harga minimal tuh yang udah nyaman tuh bisa dari 500 sampai sampai ya mau senyamannya mereka lah gitu. Oke oke Tapi oke. kalau untuk yang cowok mungkin kisaran 700 sampai 1 juta gitu, 1 jutaan. Oh gitu. Kalau biaya makannya Boy berapa Boy? Kisarannya? Di sana. Apakah ada yang kayak mungkin di wilayah Pulau Jawa lainnya kan misalkan 5.000 7.000 udah kenyang kayak gitu atau sama kurang lebih harga kayak di Kalimantan. Berapa Boy di sana biaya makan? Oh, sebenarnya pinter-pinter nyari tempat makan sih Pak. Ada Oh iya yang iya. maksudnya tempat makan yang mahal, tapi karena lingkungan kampus kan jadi banyak juga makanan yang murah. Jadi paling Oh, saya itu biasanya 9.000 itu udah kenyang Pak. oh bisa ya. Oke, berarti Bisa. adalah tempat yang ini ya. Oke, nice. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tips lulus masuk STIS. Nah, silakan. Saya minta Rahmat Setiabudi. Tips lulus masuk STIS ya, Ya, yang pertama pastinya belajar. oke. Saya dulu pernah ikut bimbel, salah satu bimbel yang persiapan kedinasan. Itu Oke. di tahun 2019 untuk persiapan masuk kedinasan sebelah. Oh, Cuman oh iya. Iya, iya. cuman nggak masuk. Oh, nggak Akhirnya apa-apa. ilmunya kepake untuk masuk STIS. Oh, Yang gitu. pertama, yang paling penting sih belajar sih Pak. Oh, Soalnya tipe-tipe soal sekarang itu kayak nggak bisa ditebak gitu. Jadi harus banyak-banyak baca materi, harus banyak-banyak latihan soal, apalagi yang SKD sekarang. Itu soalnya bener-bener hot gitu. oh iya, other thinking skill. Ya, Nah, ada tambahan Aulia Rahman? Kalau saya itu karena kemarin tuh fokusnya lebih ke SBMPTN, tapi juga ikut kedinasan gitu. Iya, iya. Nah, kalau saya itu sendiri nggak ikut bimbel khusus kayak Kak Tio gitu. Saya Iya, itu iya. kemarin tuh belajar persiapan kedinasan itu emang udah dari SMA kelas 12 gitu. Jadi Oh, udah belajar SD, udah oh. belajar TPA-nya dan sebagainya. Tapi kemarin itu saya tuh juga fokusnya buat kedinasan sebelah gitu. Tapi alhamdulillah karena lain suasana, saya Penasaran nih desa sebelah nih ikut apa nih? Gak usah ya, nanti di kolom komentar kalau penasaran. Iya, 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 iya. Oke. jadi Berarti, itu persiapannya udah iya. Berarti Aulia Rahman ini udah menyiapkan untuk tes SKD bahasanya ya itu kan dari jauh-jauh hari ya dari SMA kelas untuk kelas ini ya. Oke, nice, karena nice. ya karena SKD itu merupakan istilahnya tuh ranjau terbesar gitu. Iya, gerbang pertama 80% juga kan ya. peserta peserta yang
mendaftar kedinasan itu 80% gugurnya di kedinasan gitu. Bayangan dari 22.000 peserta itu disaring menjadi 900 aja gitu. Iya, luar biasa. Oke. Nice. Thank you Aulia Rahman. Boy, gimana Boy? Kalau Ada dari tambahan, saya Boy? yang pertama itu pastinya ridho orang tua, Pak. Oh, Ya. Terus saya belajarnya juga paling dari buku ujian saringan masuk yang dibikin sama koperasi mahasiswa yang di STS juga. Oh. Jadi ada namanya unit kegiatan mahasiswa namanya koperasi mahasiswa itu dia ngebantu menyalurkan buku-buku latihan soal gitu. Oh. Yang dari STS. Oke. Jadi saya belajar dari situ aja sih. Terima kasih atas diskusinya. Ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sukses buat semuanya, sehat-sehat buat semuanya. Semoga karirnya makin lancar ya.